BTS dan UNICEF rayakan 4 tahun groundbreaking Love Myself. Sudah hampir 4 tahun sejak Big Hit Music dan BTS meluncurkan kampanye Love Myself mereka dengan UNICEF, dan mereka telah mencapai banyak kesuksesan luar biasa. UNICEF, label rekaman Big Hit Music dan ikon pop abad ke-21 BTS, menandai keberhasilan terobosan kampanye Love Myself minggu ini dengan kampanye yang menjangkau hampir setiap negara di dunia dengan pesan-pesan positif, cinta diri, dan perawatan diri. UNICEF mengungkapkan dalam siaran pers bahwa kampanye Love Myself telah mencapai hampir setiap negara dan sebagai hasil telah membagikan pesan positif di seluruh dunia dengan bantuan media sosial. Sejak 2017, Love Myself telah menghasilkan hampir 5 juta tweet dan lebih dari 50 juta keterlibatan seperti like, retweet, balasan, dan komentar, menurut analisis baru dalam laporan utama UNICEF. The State of World Children 2021 yang diluncurkan kemarin, tulis UNICEF. Stan Love Myself juga telah didirikan di seluruh dunia, berbagi pesan kepada audiens yang lebih besar, dari Korea Selatan ke Hong Kong, ke Thailand, ke Inggris, ke Amerika Serikat, dan banyak lagi. Setiap orang telah diberi kesempatan untuk belajar bagaimana mencintai diri sendiri dan orang lain. Kampanye ini sangat pribadi untuk BTS. Ini bukan hanya nama yang sama dengan seri album Love Yourself mereka. Mereka juga percaya dalam mempraktekkan apa yang akan mereka sampaikan. Kami memulai Love Myself sebagai cara untuk menjangkau kaum muda dan membantu meningkatkan kehidupan dan hak-hak mereka. Selama proses tersebut, kami juga berusaha untuk mencintai diri sendiri, dan kami sebagai tim dan individu juga tumbuh. Kami berharap banyak orang merasakan bagaimana cinta yang diterima dari orang lain dapat menjadi kekuatan yang memungkinkan mereka untuk mencintai diri sendiri, kata BTS. BTS adalah beberapa influencer terbesar di dunia, dan mereka pasti menggunakan pengaruh itu untuk kebaikan. Dengan UNICEF, mereka menggunakan kampanye Love Myself dan End Violence untuk mendorong tidak hanya cinta diri, tapi juga untuk membantu mengakhiri kekerasan, pelecehan, dan intimidasi di seluruh dunia. Awalnya dimulai pada 1 November 2017, BTS kini telah membantu mengumpulkan 3,6 juta US dollar untuk kampanye tersebut. Selama waktu ini, mereka juga berbicara dengan para pemimpin dunia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa UNGA dan banyak lagi. Kalau kamu pergi ke konser BTS, kamu juga tahu bahwa mereka mempromosikan pesan Love Myself di sana. Dari lirik lagu hingga merchandise dan materi, mereka benar-benar aktivis perubahan. Stand khusus di dalam konser mereka di seluruh dunia juga telah memberikan informasi tentang bagaimana individu dapat melindungi diri mereka sendiri dan satu sama lain dari kekerasan dan intimidasi, kata UNICEF. Selama pandemi, para anggota BTS telah membagikan refleksi pribadi mereka di Twitter, siaran langsung, dan banyak lagi untuk membantu lebih terhubung dengan penggemar muda yang mungkin merasa terputus dan terisolasi selama masa-masa ini. Mereka juga mendorong ARMY untuk berbagi cerita mereka sendiri selama 2 tahun terakhir di Twitter menggunakan tagar #YoToday dan #YourStories. Dalam hal mempromosikan harga diri dan meningkatkan kesejahteraan mental, salah satu hal terpenting yang dapat kamu lakukan adalah memulai percakapan. Cara inovatif di mana BTS telah membantu memicu pesan positif dengan ARMY-nya benar-benar tak tertandingi dan sangat berharga. Kami berterima kasih atas semua pekerjaan yang telah dilakukan band untuk memimpin inisiatif penting ini dan untuk semua dukungan mereka untuk UNICEF dan 4 tahun terakhir, kata Direktur Eksklusif UNICEF. Big Hit Music dan BTS juga tidak memiliki rencana untuk mengakhiri kampanye dalam waktu dekat. UNICEF berbagi bahwa awal tahun ini, mereka sendiri menjanjikan lebih dari 1 juta US dollar sebagai tambahan di hasil penjualan merchandise dan album Love Myself mereka. Kami berharap pesan Love Myself dapat terus melayani dan menyegarkan kehidupan semua orang. Kami akan merasa terhormat jika kami bertuju dapat melanjutkan kampanye ini untuk mengembalikan cinta luar biasa yang telah kami terima, dan memberi orang kekuatan yang lebih dekat dengan cinta diri sendiri. Kami berharap untuk terus melakukan apa yang kami lakukan dan menyuarakan apa yang kami suarakan, sehingga kami dapat membantu orang menemukan kebahagiaan dan cinta, kata BTS. Kalau kamu sudah men-tweet salah satu tagar resmi Love Myself atau memberi merchandise BTS, kamu telah berkontribusi banyak untuk kampanye luar biasa ini. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu, bagaimana cara kamu menjalankan Love Myself? Yang kedua, inilah bukti kuat BTS membenci sayuran, dan jujur mungkin ini sangat sesuai dengan kalian yang mungkin tidak suka sayur.
Salah satu hal yang paling kami sukai dari BTS adalah betapa menyenangkannya mereka. Mereka mungkin bintang top, tapi mereka juga manusia biasa. Kita harus melihat sisi manis mereka melalui berbagai variatisme mereka, seperti Bon Voyage dan Run BTS, di mana mereka punya beberapa waktu luang di panggung. Apa yang kami perhatikan adalah betapa mereka tampaknya membenci sayuran. Berikut adalah 6 contoh di mana mereka tidak memberi waktu untuk makan sayuran-sayuran ini. Yang pertama, kita benar-benar harus memainkan perbedaan dengan salad mereka. Di episode 154 dari Run BTS, boy group ini disuguhi pesta besar. Ada steak, pizza, pasta, risotto, dan banyak lagi. Ini adalah makanan ketika mereka mulai. Dan inilah saat mereka selesai. Mari kita lihat lebih dekat untuk saladnya. Secara harfiah, satu-satunya yang bergerak adalah bunga hias. Bahkan jika itu bukan salad, tapi hanya sayuran pendamping. Boy group ini membiarkan asparagus tidak tersentuh dan menggunakan panci itu untuk melempar kulit kering. Mereka juga akhirnya hanya makan bruschetta tanpa basil di atasnya. Apakah mereka membenci rasa sayuran? Yang kedua, ini pesta pizza. Tapi perhatikan baik-baik bagian tengah meja. Sementara setiap anggota punya untuk dirinya sendiri, mangkuk salad tetap tidak tersentuh dengan tumpukan di bagian paling tengah. Yang kedua, menara salad. Secara harfiah, mereka makan segalanya kecuali salad. 3, mereka bahkan tidak perlu repot-repot untuk membuka kotak. 4, nasi goreng kimchi tapi tanpa jejak sayuran. Biasanya wortel, jagung, dan sayuran lain adalah bagian dari resepnya, tapi tidak ada di sini. Tampaknya ada irisan kecil bawang hijau yang asal-asalan, tapi itu saja. Seluruh panci adalah keju dan daging. 5, karbohidrat. Spaghetti dan steak adalah kombinasi yang unggul. Kita tidak bisa menyangkalnya. 6. Kenapa mereka bahkan mencoba? Dengan semangat mencoba, RM menyarankan anggotanya untuk memesan salad. Total pesanan mereka akhirnya menjadi 1 carbonara, 2 ikan dan keripik, 2 ayam goreng Korea, 2 steak, dan 1 salad ayam. Tapi menurut kapal selam tim produksi, mereka akhirnya membiarkan salad itu tidak tersentuh. Siapa yang peduli kalau mereka makan sayuran atau tidak, selama mereka bahagia, cukup makan, dan itu juga sehat. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.